negara luar itu sangat mengagumi proses demokratisasi di Indonesia. Tetapi kalau pola pikir yang ada di dalam pernyataan di video ini itu memberikan gambaran yang memang sangat ngeri. Bagaimana polarisasi masyarakat oleh seorang calon presiden itu dianggap biasa. Ini kan luar biasa. Mesti dibongkar gitu loh. Caranya adalah fasilitasi pikiran. Memang di kampung-kampung pada berantem apa enggak tuh? Yang berantem di virtual semuanya, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Terus di mana pecahnya? Nggak usah khawatir. Polarisasi itu sesuatu yang dalam setiap pemilu di negeri manapun akan selalu terjadi. Saya akan gugat ini. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, Bos. Dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Begitu dong kita itu kan proses konvensi yang sejati itu, Bang. itu harus begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada sesi kali ini kita akan mereaksi satu video, di mana video ini secara terpisah sebenarnya bagaimana Anies Baswedan yang kemudian mengatakan bahwa polarisasi dalam konteks pemilihan itu tidak ada masalah. Saya kira ini adalah satu kesesatan berpikir dari seorang calon presiden, di mana memang ternyata Anies Baswedan ini di dalam pikirannya memang sedang melakukan pengkotak-kotakan demi untuk kepentingan politiknya. Hal tersebut kemudian direaksi oleh Fahri Hamzah. Bagaimana videonya? Kita saksikan secara bersama-sama. Biarkan prosesnya berjalan. Dan pada waktunya nanti mereka akan mendeklarasikan. Soalnya berapa bulan yang lalu ngomongnya udah 90%, Mas. Ya. Hari ini belum jadi-jadi kan, makanya. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Apa bandarnya? Siapa bandarnya? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua catat kan. buat Bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Tuh, Parpol nggak sanggup. Anies Baswedan nggak sanggup. Bener itu, Mas, bandar belum sepakat. Ya, apa ya? Ya, barangkali begini malah. Dia menjadi tanggung jawab masing-masing partai untuk menuntaskan. Barangkali prosesnya itu baru tahun 23. Rilis terhadap Anies Baswedan bukan rilis ide. Ini adalah rilis orang dengan segala akumulasi irasionalitasnya di belakang. Termasuk orang-orang marah yang cari figur baru itu. Saya akan gugat ini. Tidak fair. Mau Anies semua ini menurut saya pengecut aja yang lagi nunggu di pinggir gelanggang. Nggak ada keberanian untuk mengatakan ini mau saya ke depan. Seterusnya begitu. Ya. Politik aliran, polarisasi. Kenapa sih orang kok takut dengan apa yang disebut polarisasi? Karena seringkali polarisasi disamakan dengan pecah. Itu masalahnya. Ada fasenya, ada polarisasi. Bila polarisasi dibiarkan terus menjadi friksi, lalu friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, itu ada fase. Lah kita ini baru polarisasi, udah wah yang pecah. Enggak, ini polarisasi, perbedaan pilihan. Polarisasi, politik aliran. Menurut saya ini yang harus dipecah. Nah sekarang ini mau dipecah atau biarin aja kayak kemarin, biarin aja begitu lagi. Sehingga nanti naratifnya itu ya itu aja. Yang ini akan menuduh itu PKI, yang ini akan menuduh itu kadronnya. Udah begitu terus kan. Nah itu mesti dibongkar gitu loh. Caranya adalah fasilitasi pikiran. Memang di kampung-kampung pada berantem apa enggak tuh? Yang berantem di virtual semuanya, di WA group, di sosmed, di masyarakat biasa-biasa saja. Terus di mana pecahnya? Nggak usah khawatir. Polarisasi itu sesuatu yang dalam setiap pemilu di negeri manapun akan selalu terjadi. Saya akan gugat ini. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi,
Tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, Bos. Ketika sampai kepada pemilihan dan ada dua pilihan, ya pasti ada dua polar. Terus kenapa kita jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu kok. Pasti akan terjadi perbedaan pilihan. Pasti akan terjadi polarisasi. Iya, oke lah intelektual, sekolah sampai ke Amerika. Tapi tolong address ini gitu loh. Dan nggak harus Anda terpilih, ngapain sih? Harus terpilih gitu loh. Yang penting tarung yang benar dulu dong. Jangan memfasilitasi kemarahan itu. Jangan memfasilitasi sentimen. Ayo fasilitasi pikiran. Ayo buka lah. Masa bangsa ini segini-segini aja sih? Terlalu banyak yang bisa kita lakukan di republik ini. Kalau kita mengeksersis pikiran dan memberikan jalan kepada kebebasan berpikir, memberikan tempat bagi perdebatan pikiran, itu jauh lebih penting daripada memberikan tempat pada mobilisasi sentimen. Terus setiap kali ada perbedaan pandangan, ini polarisasi. Dan setiap polarisasi adalah perpecahan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam. Nama saya disebut terus. Dalam perdebatan capres itu kita menyerang pribadi orang. Karena boleh jadi memang masalah di pribadinya. Begitu dong kita Itu kan proses kalau konvensi yang sejati itu, Bang. itu harus begitu dong. Tapi kalau kita mau mengadu orang, fasilitasi, adunya pikiran. Jangan adu identitas, jangan adu sentimen. Bagian kita ini pokoknya bersiap dengan amanat, dengan tugas apapun yang mungkin muncul. You never know. Yang penting nih, siapapun yang nanti terpilih, maka dia harus membawa kebijakan yang mempersatu, kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Sekali lagi ini karena kemiskinan ini. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung, yang penting saya. Pikirannya nggak ada, yang penting saya. Kan itu yang jelek dari ini semua gitu loh. Karena pewaris Pak Jokowi mestilah orang yang terbaik. Kalau ide Pak Jokowi tentang Omnibus Law, tentang IKN dan sebagainya dianggap baik, itu harus ada yang bela daripada calon presiden. Gak boleh cuma bilang, saya akan meneruskan Pak Jokowi, saya akan bela pikiran itu secara baik. Nyatakan bahwa ini memang diperlukan oleh bangsa ini dan ini yang harus kita lakukan. Bela secara jantan, secara berani. Jangan sembunyi, nanggok untung aja nanti di pinggir. Baik, kita sudah lihat bagaimana Anies Baswedan memberikan gambaran terkait situasi masyarakat yang katanya polarisasi itu tidak ada masalah. Dan adapun misalnya hal tersebut hanya terjadi di media sosial, tapi pada tingkat grassroots itu katanya hampir tidak ada masalah. Nah, hal ini ditegaskan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa seharusnya seorang calon pemimpin itu harus membangun narasi, memberikan ruang berpikir bagi masyarakat agar lebih dewasa menghadapi Pilpres, sehingga kemudian pilihan-pilihan orang tidak pada jebakan-jebakan yang disebut dengan politik identitas. Nah, kalau misalnya hal ini dilakukan pembiaran terus-menerus, maka memang tahun 2024 ini memang sangat berbahaya bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena sepertinya Pilkada DKI Jakarta dengan statement Anies Baswedan itu akan kembali terulang. Dan saya kira kalau itu terjadi, maka betul-betul malapetaka bagi bangsa Indonesia, di mana kita kenal bahwa negara luar itu sangat mengagumi proses demokratisasi di Indonesia. Tetapi kalau pola pikir yang ada di dalam pernyataan di video ini itu memberikan gambaran yang memang sangat ngeri. Bagaimana polarisasi masyarakat oleh seorang calon presiden itu dianggap biasa. Ini kan luar biasa ini. Dan tentu bagi kita semua ini berharap bahwa situasi Pilpres 2024 ini betul-betul harus kondusif, dan masyarakat juga harus memang cerdas menentukan pilihan. Jangan sampai memilih orang yang memang sengaja mendesain agar masyarakat terkotak-kotak, lalu kemudian mengambil manfaat dari situasi itu. Karena pola pikir kadrun itu seperti itu. Jadi kita harus normal berpikir tahun 2024 menentukan pemimpin yang memang betul-betul nasionalis, sehingga siapapun yang terpilih nanti kita tidak perlu lagi was-was soal gangguan-gangguan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ataupun kebinekaan yang ada di Indonesia, karena sudah menjadi takdir kita berbeda-beda, sehingga takdir kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Dan tentu caranya adalah
hanya satu. Bagaimana politik identitas ini tidak terjadi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.